Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin, Kasih Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kota Bandung. Dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pejabat pengawas, saya mengusung tema peningkatan efektivitas pelaksanaan pengadaan tanah melalui kerja kolaboratif antar instansi yang terkait. Untuk itu, mari saksikan implementasi yang sudah saya laksanakan di Kantor Pertanahan Kota Bandung. Ini dia videonya. Silakan, selamat menikmati. Proses pelaksanaan pengadaan tanah membutuhkan tahapan yang cukup detail dan instansi yang terlibat juga cukup banyak. Mulai dari satu, instansi yang memerlukan tanah, yang kedua kantor jasa penilai publik atau KJPP atau yang biasa kita kenal dengan appraisal, yang ketiga dari pengadilan, yang keempat tentu saja dari BPN selaku pelaksana pengadaan tanah atau P2T. Berikutnya adalah dari kewilayahan. Dengan adanya tahapan yang cukup detail dan instansi yang terlibat juga cukup banyak, kita membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang harus efektif. Setiap kali proses komunikasi dan koordinasi berjalan kurang maksimal sehingga berjalan kurang efektif. Oleh karena itu, sebagai wujud kegelisahan saya selaku Kasih Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kota Bandung, juga sebagai wujud implementasi pelaksanaan aksi perubahan dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pejabat pengawas, saya menginisiasi terbentuknya lembaga atau wadah semacam ad hoc dalam rangka menjalin komunikasi, koordinasi, dan sinergi antar instansi pemerintah yang terkait dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah. End goal-nya adalah proses pelaksanaan pengadaan tanah dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga proses pelaksanaan pengadaan tanah dapat dilaksanakan secara kolaboratif dan efektif. Dan inilah aksi perubahan yang saya implementasikan di Kantor Pertanahan Kota Bandung. Here's we go. Minggu pertama, 19 Agustus sampai dengan 23 Agustus 2024. Pembentukan tim efektif. Dalam mengelola tim efektif, hal yang dilakukan project leader antara lain: 1. Menetapkan tujuan yang akan dicapai. Project leader memastikan kepada setiap anggota memahami tujuan dari kegiatan implementasi aksi perubahan yang akan dilaksanakan. 2. Menjelaskan kedudukan dan peran masing-masing anggota. Memberikan informasi terkait kedudukan dan peran masing-masing anggota di dalam tim yang telah dibentuk. 3. Membangun komunikasi yang baik dengan anggota tim sehingga tercipta koordinasi yang baik dengan anggota tim. 4. Membangun kepercayaan. Project leader harus bisa membangun kepercayaan tim serta menumbuhkan sikap saling menghormati. 5. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Minggu kedua, 26 Agustus hingga 30 Agustus 2024. Beberapa hal yang dilakukan dalam pembangunan integritas ini adalah menyamakan komitmen antara project leader dengan anggota tim untuk dapat melayani masyarakat secara prima, dengan melakukan pengarahan kepada seluruh jajaran pelaksana pengadaan tanah yang terlibat dan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin yang dilakukan oleh pimpinan terkait progres pekerjaan, serta mencari solusi terhadap hambatan, kendala, dan masalah yang dihadapi. Selain dalam forum-forum rapat indoor, hal ini juga dilakukan oleh project leader dalam kesempatan apel, melakukan penyampaian nilai-nilai integritas kepada seluruh pegawai yang hadir dalam setiap kesempatan apel. Minggu ketiga, 2 September sampai dengan 6 September 2024. Kegiatan pada minggu ketiga diantaranya pemberian pemahaman kepada instansi yang terlibat, juga pelaksanaan jalinan komunikasi dengan stakeholder terkait. Dalam rangka mempercepat proses dan memudahkan komunikasi dan koordinasi, tim leader memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan komunikasi dan koordinasi. Selain itu, pelaksanaan pengadaan tanah juga memanfaatkan komputerisasi kantor pertanahan khusus pengadaan tanah. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam memantau progres dan monitoring pelaksanaan pengadaan tanah. Minggu keempat, 9 September sampai dengan 13 September 2024. Pada minggu keempat, kegiatan yang dilakukan diantaranya pemberian pemahaman kepada instansi yang terlibat, serta pemberian pemahaman kepada masyarakat luas tentang pengadaan tanah. Penyampaian pemahaman pelaksanaan pengadaan tanah dan urgensi pembentukan sekretariat bersama.
Di dalam rangka mendukung pelaksanaan implementasi aksi perubahan, perlu didukung dan ditopang sebuah kompetensi baru. Kompetensi baru tersebut bisa berupa really new ataupun pengembangan kualitasnya. Rencana strategi pengembangan kompetensi yang diperlukan stakeholder terkait di dalam aksi perubahan, peningkatan efektivitas pengadaan tanah melalui kerja kolaboratif di Kantor Pertanahan Kota Bandung adalah sebagai berikut. 1. Project Leader mengikuti pelatihan pelaksanaan pengadaan tanah dari LMS PPSDM Kementerian ATR BPN. 2. Kepada tim efektif dilakukan penyamaan persepsi dan peningkatan sinergi melalui bedah peraturan ketentuan pelaksanaan pengadaan tanah. 3. Kepada stakeholder diberikan pemahaman proses pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan dengan cara memberikan sosialisasi, penyebaran informasi melalui media sosial dan penyuluhan secara langsung. 4. Kepada seksi-seksi terkait melakukan koordinasi dan penguatan proses pelaksanaan pengadaan tanah. Minggu kelima, 17 September sampai dengan 21 September 2024. Pada minggu kelima, kegiatan yang dilakukan yaitu koordinasi dan penyamaan persepsi proses pelaksanaan pengadaan tanah. Di dalam rangka mendukung dan mensupport pelaksanaan implementasi aksi perubahan yang telah ditetapkan, tim leader menetapkan dan memilih beberapa mata pelatihan pilihan, yaitu 1. Mata pelatihan komunikasi yang efektif. 2. Mata pelatihan dinamika kelompok. 3. Mata pelatihan internalisasi nilai berakhlak. Proses pelatihan ini, Project Leader dapatkan dari berbagai sumber antara lain LMS PPSDM Kementerian ATR BPN maupun dari platform pelatihan online. Minggu ke-6, 23 September sampai dengan 27 September 2024. Pada minggu ke-6, kegiatan yang dilakukan yaitu koordinasi dan penyamaan persepsi proses pelaksanaan pengadaan tanah. Minggu ke-7, 1 Oktober sampai dengan 4 Oktober 2024. Kegiatan pada minggu ke-7 yaitu koordinasi dan penyamaan persepsi proses pelaksanaan pengadaan tanah. Berdasarkan individual development plan, tim leader perlu meningkatkan kompetensi di bidang 1. Orientasi pada hasil. 2. Pelatihan dinamika sosial. 2 pengembangan kompetensi tersebut, Project Leader laksanakan dari pelaksanaan diklat berbayar dari myskill.id. Berkat dukungan seluruh pihak dan pemanfaatan tim efektif, pemberian dukungan komitmen kolaborasi pengadaan tanah dapat diberikan oleh pihak-pihak yang terkait, antara lain 1. Instansi yang memerlukan tanah. 2. Kejaksaan Negeri. 3. Kantor Jasa Penilai Publik. 4. Dan instansi terkait lainnya. Sebagai komitmen keberlanjutan capaian jangka menengah dan jangka panjang, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung telah menyetujui akan menggunakan model kerja kolaboratif dalam proses pengadaan tanah ke depannya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung nomor 346-732.at.01.01/2024. Hal ini juga menjadi usulan alokasi anggaran tahun-tahun yang akan datang, di mana setiap pelaksanaan pengadaan tanah diharuskan melakukan pelaksanaan kerja kolaboratif. Saya Yuliana, Sarjana Hukum Magister Engineering, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, mendukung sepenuhnya aksi perubahan Saudara Arifin, yaitu terbentuknya Sekretariat Bersama Pelaksana Pengadaan Tanah dalam rangka percepatan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan pengadaan tanah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Yorisa Sativa MKes, Direktur RSUD Bandung Kiwari, mendukung sepenuhnya terbentuknya Sekretariat Bersama Pelaksanaan Pengadaan Tanah dalam rangka percepatan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan pengadaan tanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Tohamli, SPD Mahfisor, rekan kantor Jasa Penilai Publik Anton dan rekan mendukung sepenuhnya terbentuknya Sekretariat Bersama Pelaksana Pengadaan Tanah Flyover Nutanio dalam rangka percepatan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan pengadaan tanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nita Kurniati selaku Direktur RSUD Kota Bandung dalam rangka percepatan, peningkatan dan efektivitas pengadaan lahan di Kota Bandung. Saya mendukung terbentuknya Sekretariat Bersama Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Kota Bandung sebagai aksi perubahan dari Bapak Arifin selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung. Terima kasih. Saya Ari Hadriansyah, Kepala UPTD Pengolahan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 3, Dinas Bina Marga dan Penata Ruang Provinsi Jawa Barat, mendukung sepenuhnya terbentuknya Sekretariat Bersama Pelaksanaan Pengadaan Tanah dalam rangka percepatan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan pengadaan tanah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tumpal Hashkomul, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Bandung, dengan ini menyampaikan mendukung sepenuhnya aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudara Arifin, yaitu dengan terbentuknya Sekretariat Bersama Pelaksana Pengadaan Tanah dalam rangka percepatan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan pengadaan tanah. Demikian implementasi aksi perubahan saya dengan tema peningkatan efektivitas pelaksanaan pengadaan tanah melalui kerja kolaboratif pada Kantor Pertanahan Kota Bandung. Terima kasih atas dukungan dari coach, mentor, penguji, dan semua pihak yang terlibat. Semoga target jangka menengah, jangka panjang dapat dilaksanakan, sehingga dapat bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih, hatur nuhun.